kita langsung sudah masuk ke segmen keempat nih, Bu. Ya. Nah, dalam segmen keempat ini kita mau melihat ke depan, Bu. Jadi, Hmm. bisa nggak Ibu beri gambaran ke kami itu pertumbuhan ekonomi ASEAN? Tadi Ibu sudah sebut tuh bahwa ASEAN ini menjadi driver sebenarnya untuk dari Hmm. emerging market ya, dari driver dari emerging market. Nah, kira-kira pertumbuhan ekonomi ASEAN selama 5 atau 10 tahun ke depan, bagaimana menurut gambaran Ibu? Eh, Dinamika pasti ada ya. Eh, dan karena memang kita sekarang juga lagi eh, kondisi global eh, ya masih juga untuk financial uncertainty-nya masih masih tinggi. Eh, tapi kalau menurut hemat saya sih untuk ASEAN dia at least at least yang kondisi yang sekarang ini masih bisa sustain Hmm. Hmm. untuk ya medium term lah ya. Meskipun itu juga harus disertai dengan usaha-usaha untuk eh, apa namanya tetap menjaga eh, supaya dari sisi demand maupun supply-nya juga eh, untuk kegiatan ekonomi juga terjaga dengan baik juga eh, menghindari menghindari apa namanya eh, 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 political tension di Hmm. dalam negeri eh, itu dari domestiknya dari sisi globalnya eh, yang menjadi tantangan karena negara kita kan negara ASEAN itu ya small open ya small open ekonomi jadi spillover eh, kalau negara lain yang negara-negara besar itu kenapa-napa spillover efeknya juga kena ke ke ASEAN. Jadi untuk itu kalau negara ASEAN tuh juga perlu memperkuat dari sisi domestic demand-nya sih. Jadi meskipun ekspor terus didorong, tapi dari sisi domestic demand-nya juga mesti tetap terjaga dengan baik. Kayak sekarang nih eh, banyak eh, yang didorong dari domestic demand-nya seperti Malaysia juga meskipun ekspornya juga pulih, tapi peran dari domestic demand-nya dia kuat gitu untuk menjaga pertumbuhan ininya. Sebenarnya kalau domestic demand itu berarti Indonesia lebih banyak peluang ya, Bu ya. Karena kan penduduk kita lebih lebih banyak gitu ya. Nggak hanya konsumsi aja, tapi investasinya juga gitu. Wah, investasi juga ya. Butuh-butuh duit juga ya. Nah, Investasinya apakah juga mesti. berarti kalau domestik demandnya tinggi, Bu, apakah berarti ekonomi negara-negara yang punya domestik demand tinggi itu lebih tahan banting, Bu? Kalau ada misalnya kita nggak mengharapkan ya kejadian seperti COVID lagi gitu, atau apapun lah krisis ya, perang kah, kesehatan atau apapun, apakah ada nggak sih indikator atau faktor ya yang membuat negara itu menjadi lebih tahan banting gitu terhadap krisis tadi? Ya, ketahanan suatu negara itu kan ya kita juga mesti melihatnya dari secara struktural ya. Kalau kita bicara udah eh, resiliensi dari suatu negara, kita melihat juga di secara strukturalnya dia juga harus udah matang gitu. Jadi fiskalnya juga sehat, eh, kemudian eh, monetary policy dari segi framework monetary policy-nya juga firm, kemudian financial soundness-nya terjaga. Hmm. Nah, jadi kalau kalau kondisinya seperti itu, eh, kena shock juga eh, Nggak buffernya ada. menangani. Ya. Hmm. Kalau dia nggak punya buffer ya nggak Iya. eh, nggak ya nggak tahan juga. Maksudnya kalau itulah jadi sufficient buffer itu baik dari sisi di fiskalnya maupun dari sisi cadangan devisa itu mesti mesti ada buffer yang cukup untuk menjadi resilience terhadap shock. Nah, kalau data dari Ibu punya, Bu, kira-kira leading country-nya itu yang mana, Bu? Yang kira juaranya lah kalau ada sesuatu Hmm. yang paling resilient.
menurut Ibu? Kan Ibu punya data-data tuh. Hah? Saya nggak pernah melihat, sorry, saya nggak terakhir ini nggak bisa ini ya, belum belum karena kalau dilihat dari satu persatu untuk negara-negara ASEAN Hmm, ASEAN 5 hmm, itu relatif baik untuk oke, buffer yang dimilikinya. oke. Jadi ya untuk itu mereka jadi relatif terjaga lah untuk karena udah siap lah dengan Udah siap ya. ya maksudnya buffer dari cadefnya, buffer dari fiskalnya memadai. Kemudian Hmm, kalau kita ngelihat, karena risk assessment kan selalu dilakukan ya. betul. Jadi kita lihat dari aspek-aspek itu untuk eh, negara ASEAN 6 lah sama Vietnam. Itu Oh, di luar itu anu ya, high risk ya, Bu Yati ya. eh, kita nggak bilang itu high risk, tapi resikonya ada karena mereka Hmm, kan masih dalam tahap pembangunan, ada building framework. oke. Eh, Meskipun kalau kita lihat sih eh, income per kapita juga mereka juga relatif oke gitu. Hmm, Cuman dari kesiapan eh, jadi masih dalam proses penguatan untuk eh, fiscal frameworknya. hmm, Eh, Kemudian juga ada juga yang eh, sedang diperkuat untuk debt sustainability-nya, eh, ya untuk yang eh, hmm, negara-negara. oke. Baik, Bu. Silakan. Terima kasih, Bu.